Halo, selamat pagi anak-anak Choice yang pinter-pinter ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Bagaimana kabarnya? Harus dalam keadaan sehat semua ya. Anak-anak, pokoknya jangan lupa jaga kesehatan selama di rumah ya. Baik anak-anak, sebelum kita akan memulai pelajaran agama pada pagi hari ini, yuk Bu Novita akan mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ambil sikap yang baik dan sopan. Sudah? Oke, kita mulai ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia seturut gambar dan rupamu. Laki-laki dan perempuan tercipta. Laki-laki dan perempuan adalah gambaranmu. Bantulah kami agar kami sungguh dapat menjadi citramu dalam perilaku kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, apakah di rumah anak-anak punya cermin? Pasti punya ya. Bahkan mungkin ada yang punya cermin lebih dari 3. Karena hobi bercermin mungkin. Dan anak-anak pernah bercermin? Pasti pernah juga ya. Nah, ketika anak-anak bercermin, siapa yang tampak dalam cermin tersebut? Apakah wajah papa, atau wajah mama, atau wajah nenek, wajah adik, atau yang lain? Pasti yang tampak dalam cermin itu adalah bayangan sendiri ya. Jadi kita sendiri ya, muka kita sendiri ya, tubuh kita sendiri yang tampak dalam cermin tersebut. Betul? Nah, sekarang anak-anak, kalau Allah yang bercermin, apa yang tampak di dalam cermin tersebut? Anak-anak bayangkan, siapakah yang tampak dalam cermin tersebut ketika Allah bercermin? Oke, sekarang sebelum kita membahas lebih dalam ya, Bu Novita ingin mengajak anak-anak untuk membaca kitab Kejadian ya. Buat anak-anak yang di rumah punya Alkitab ya, bisa dibuka Alkitabnya, yaitu kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ya. Nah, Bu Novita akan bacakan bunyi ayatnya ya, kalian simak. Kalian juga boleh membaca pada Alkitab yang kalian punya juga ya. Oke, kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Bunyi ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kemudian ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lanjut ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Nah, anak-anak, berdasarkan bunyi pasal tadi yang sudah Ibu bacakan ya, kita dapat menangkap bahwa bayangan
yang ditangkap ketika Allah bercermin itu adalah bayangan laki-laki dan perempuan, ya. Jadi Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu mirip dengan dirinya, ya. Manusia itu diciptakan Allah berbeda dari makhluk-makhluk yang lain, spesial, ya. Jadi tidak ada yang jelek, ya. Tidak ada yang buruk, semuanya sempurna, ya. Jadi anak-anak jangan saling mencemooh satu sama lain, ya. Karena apa? Mereka yang kalian cemooh itu adalah ciptaan Allah, ya. Jadi kalian nggak boleh saling mengejek satu dengan yang lain, ya. Karena kita itu di hadapan Allah adalah sama, ya, spesial, ya. Semuanya spesial, semuanya istimewa, ya. Ingat ya anak-anak, jangan saling mengejek atau mencemooh, ya. Nah anak-anak lanjut ya. Manusia diciptakan oleh Allah itu untuk berkuasa atas segala makhluk-makhluk yang ada di bumi. Nah, perbedaan manusia dengan makhluk yang lain itu seperti apa, Bu? Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah itu dengan Allah memberikan daya cipta atau pikiran, ya. Kemudian Allah juga memberikan rasa atau perasaan dan juga karsa atau kemauan, ya. Nah, daya cipta, rasa dan karsa itulah kemiripan manusia dengan Allah. Sampai di sini paham anak-anak? Anak-anak, Allah menciptakan manusia dengan memberikan apa tadi? Apa tadi anak-anak? Daya cipta, rasa, dan karsa. Nah, Tuhan menggunakan semuanya itu dengan tujuan yang baik. Jadi, kita sebagai ciptaannya, ketika kita diberikan daya cipta, rasa, dan karsa itu, maka kita juga harus menggunakannya dengan baik. Ya, nah misalnya ya anak-anak ya, anak-anak sudah diberikan daya cipta atau pikirannya, berarti kan anak-anak diberikan kemampuan untuk berpikir, betul? Nah, contohnya ketika Bapak Ibu Guru memberikan tugas kepada anak-anak, nah gunakan pikiran anak-anak itu untuk bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Jadi tugasnya kalau dikerjakan ya jangan seenaknya sendiri ya, tetapi digunakan pikirannya ya. Oh, perintahnya apa? Ini disuruh untuk apa? Diminta untuk apa? Ya dikerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu Guru ya. Jadi jangan malas untuk menggunakan pikiran, mengolah pikiran. Karena apa anak-anak? Ketika anak-anak berlatih ya menggunakan pikiran, mengolah pikiran, maka nantinya itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Karena ide-ide yang anak-anak mungkin anak-anak bisa cetuskan itu nanti suatu hari nanti itu bakalan akan berkembang ya. Kemudian untuk rasa ya, anak-anak punya perasaan ya. Allah mengajarkan kita tentang kasih ya. Nah, anak-anak juga harus bisa untuk mengasihi sesama ya. Siapapun itu, baik yang lebih muda dari anak-anak, baik yang lebih tua, siapapun itu, anak-anak harus selalu mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, ya kan? Kita ditebus oleh Allah melalui penebusan Allah di kayu salib. Maka dari itu kita harus wajib ya mengasihi sesama kita juga. Oke anak-anak. Nah anak-anak, itulah ya kenapa kita itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena Allah menganggap kita itu adalah sama
dan serupa dengan Dia, ya, dengan Allah sendiri. Ya, maka dari itu anak-anak ya, untuk praktek dalam kehidupan sehari-hari, marilah ya kita mencontoh teladan-teladan Kristus ya, di mana Tuhan mengajarkan seperti kasih ya, sukacita, kesabaran, pengampunan, kemurahan ya, kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari ya anak-anak. Apalagi untuk anak-anak Choice ya, kita harus tetap selalu memberikan teladan baik bagi sekitar kita ya, bisa seperti teman ya, ataupun siapalah. Jadilah anak-anak Choice yang teladan, yang segambar dan serupa dengan Allah. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik anak-anak, untuk pelajaran agama kita sampai di sini dulu ya. Bu Novita akan memberikan beberapa tugas ya untuk anak-anak. Silakan anak-anak kerjakan. Dan jangan lupa perhatikan untuk perintah soalnya juga. Oke, terima kasih, tetap semangat. Dadah.